Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah siang ini secara baik. Kita masih lanjut membahas tentang manfaat mempelajari perilaku konsumen. Ini merupakan lanjutan yang ketiga. Poin yang akan kita pelajari saat ini yaitu bahwa manfaat mempelajari perilaku konsumen itu dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Artinya dengan mempelajari perilaku konsumen itu pebisnis itu dengan mudah dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Karena konsumen itu kalau sudah loyal itu kadang-kadang gini ya, misalnya satu contoh, teman saya itu punya kendaraan merek tertentu sebenarnya ini sudah termasuk sudah termasuk tua ya, ini kendaraannya itu sudah termasuk tua. Terus kemudian saya menanyakan kendaraan Anda itu apa kelebihannya? Dia bilang banyak, misalnya karena kecil ya dia manuvernya gampang, misalnya putar balik di jalan itu bisa langsung gitu, nggak harus mundur. Kalau orang Jakarta nyebutnya parkir, padahal parkir itu kalau kendaraan ditaruh di satu tempat itu mah parking gitu. Sebenarnya di taman, terus kemudian berhenti ditinggal di situ, itu namanya parkir. Tapi mundur itu orang Betawi nyebutnya parkir, karena kalau mau parkir itu kan maju mundur gitu, untuk memberi supaya kendaraan itu pas pada tempat. Itu kalau di tempat Bapak namanya atret, nggak tahu itu dari bahasa apa, biasanya itu dari bahasa Belanda itu. Tempat Bapak kalau kendaraan mundur itu namanya atret. Jadi Bapak ketika pertama datang ke sini itu juga kaget gitu, nggak paham gitu ketika orang nyebutnya mundur itu parkir, ketika parkir juga parkir. Jadi kalau di tempat Bapak itu atret. Jadi kata dia karena kendaraannya kecil itu ya, kalau manuver putar balik gitu di jalan yang tidak begitu lebar itu bisa langsung, nggak usah mundur. Antara lain itu, terus kemudian ya dia banyak, misalnya irit BBM, terus handal, bengkelnya murah, spare partnya murah, bengkelnya ada di mana-mana, spare partnya juga mudah dicari di mana-mana. Itu kelebihannya. Terus saya tanya kekurangannya apa, terus dia pura-pura mikir sebentar, terus kayaknya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya ya nggak tahu ini apakah seluruh bangsa sama seperti itu atau bangsa Indonesia aja. Karena ini teman Bapak tadi orang Palembang, kemudian tinggal di Bogor, kerja di Jakarta. Terus dia punya loyalitas terhadap perusahaan yang barangnya dia miliki itu seperti itu. Terus kemudian di
kampung saya, paman saya itu setiap membeli barang, ini kan, ya ini wajar, orang itu gengsi kalau dibilang beli barang yang murahan. Beli barang murah boleh, kadang-kadang bangga orang bilang, tapi tidak murahan gitu. Nah, paman saya ini selalu bangga dengan barang yang dia miliki. Nah, ini kan apa sebenarnya, apa promosi gratis dari perusahaan yang barangnya dibeli. Jadi apa, kita mempelajari perilaku konsumen itu kita harus bisa melihat hal-hal yang seperti itu, sehingga bagaimana apa menciptakan atau pertama menciptakan loyalitas, kemudian menumbuhkan loyalitas konsumen. Nah, rupa-rupanya langkah pertama bagi pebisnis untuk terutama pihak apa pemasar ya, marketingnya. Marketing ini harus bisa, yang pertama orang harus beli barang itu gitu. Kalau sudah beli kan dia apa ciptakan pengalaman yang memuaskan. Nah, ini kalau Anda kebetulan apa sebagai pebisnis punya barang yang bagus atau layanan yang bagus, itu promosi pertama itu harus menjadikan apa prospek itu jadi beli gitu. Jangan tetap prospek aja. Masih ingat nggak bedanya prospek dengan customer? Prospek itu calon pembeli. Kalau nggak salah sudah Bapak sampaikan apa tingkatan orang sampai akhirnya menjadi konsumen. Nah, itu yang berdekatan dengan konsumen itu adalah prospek. Prospek itu calon pembeli atau orang kita incar untuk menjadi pembeli. Nah, jadikanlah prospek ini menjadi pembeli. Setelah jadi pembeli, nah kalau orang sikapnya seperti tadi teman Bapak yang dari Palembang dengan paman Bapak dari Kediri, itu selalu bangga dengan barang yang dimiliki, karena dia ya nggak suka kalau barang yang dia miliki kemudian dianggap barang murahan, barang yang tidak berkualitas. Nah, sehingga dengan segala macam cara itu mengatakan bahwa barang miliknya itu melebihi keunggulan dibandingkan barang-barang yang lain. Nah, jadi mempelajari perilaku konsumen itu harus bisa apa? Pertama melihat yang seperti itu. Kemudian selanjutnya memberikan pelayanan yang unggul. Nah, jadi sangat beruntung kalau konsumen atau pembeli dari produk yang kita miliki itu kita jual atau kita apa kalau kita menjual pelayanan itu dia suka dan kemudian dia membangga-banggakan produk atau layanan yang sudah dia beli. Nah, itu pertama itu. Kemudian langkah berikutnya, nah ini yang artinya apa? Pebisnis harus bisa melakukan, yaitu memberikan pelayanan yang unggul.
layanan yang unggul. Jadi jangan sampai orang kecewa, pembeli kecewa, apalagi pembeli yang tadi, yang fanatik tadi, itu jangan sampai kecewa. Pembeli secara umum aja jangan sampai kecewa, apalagi pembeli fanatik itu kemudian menjadi apa? Sebaliknya, menjadi antipati. Yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang unggul, responsif dan ramah, menanggapi pelayanan dan keluhan pelangganan dengan cepat dan menyenangkan. Jadi ini pelayanan purna jual. Sebenarnya juga sebelum pelayanan purna jual, waktu penjualan ini itu juga harus membuat pembeli itu senang. Oleh karena itu ya, produk-produk misalnya kendaraan roda 2 atau ya apalagi kendaraan roda 4. Nah ini apa? SPG-nya itu selalu dicarikan perempuan-perempuan yang cantik, yang posturnya itu tinggi dan seksi, serba menarik lah. Kemudian dandanannya yang sebenarnya sedemikian rupa. Nah, meskipun ini kalau apa dandanannya terlalu seksi dan vulgar, ini ya tentunya sangat bertentangan dengan apa? Dengan prinsip ekonomi Islam atau syariat Islam sendiri. Tapi teman Bapak ada yang kelakar. Ya coba aja gitu. Di sebelah ada showroom yang menggunakan SPG yang cantik dengan dandanan yang seksi. Terus kemudian sebelah apa? Showroom apa? Ya pelayannya pakai pakaian yang tidak menarik, ya mungkin syar'i tapi tidak menarik. Kan sebenarnya syar'i juga bisa dibikin menarik. Ini sudah apa? Nggak menarik. Yang penting syar'inya. Kira-kira banyakan mana pengunjung yang mampir ke showroom tersebut? Ini teman Bapak kelakar seperti itu. Ya, ini memang tantangan bagi apa? Pebisnis Muslim, bagaimana harus apa? Bisa memberikan pelayanan yang menarik tapi tidak melanggar syar'i. Kemudian poin berikutnya dari memberikan pelayanan yang unggul tadi, personal, memperhatikan kebutuhan dan preferensi individu pelanggan. Nah, jadi ciptakan pelanggan ini seolah-olah dilayanin secara istimewa. Padahal semua diperlakukan sama, tapi seolah-olah diperlakukan istimewa. Sehingga ini membuat pelanggan ini semakin tertarik. Poin berikutnya solutif, membantu pelanggan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jadi masalah apa itu dihadapi, jangan dikecewakan atau jangan apa. Nah, misalnya pelanggan ke bengkel, pelanggan ini apa? Jorok dalam pengertian merawat kendaraan itu bukan hanya soal kebersihan tampilan, misalnya pelumasnya waktunya ganti
belum ganti, terus bahan bakarnya dicarikan kualitas yang subsidi yang jelek. Itu pelayanan itu harus bisa membuat pelanggan ini tidak tersinggung, apalagi pelanggan sampai dimarah-marahin, "Bapak jorok sih, oli nggak diganti-ganti, sudah waktunya ganti. Ini sudah berapa kilometer ini melewati batas maksimal harus ganti." Nggak begitu. Jadi kan carikan bahasa yang halus, yang tidak menyinggung perasaan kan konsumen. Bapak pernah ke bengkel motor, bilang, "Ini motor kok sulit di starter." Tiba-tiba bininya nyeletuk, ya memang udah kenal akrab ya, nyeletuk, "Bapak ngisinya pertalite melulu ya?" Bapak bilang, "Enggak, biar motor jelek ya Bapak pengennya itu di starter itu tokcer gitu. Jadi selalu beli Pertamax gitu." Jadi kadang-kadang bahkan istri ketawa, itu motor jelek dibeliin Pertamax. Ya sudah jelek jangan sampai di starter susah gitu kan, diketawain orang. Motor biar jelek di starter itu ya tokcer gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti istri bengkel langganan Bapak itu, begitu Bapak bilang motor susah di starter langsung nimpalin, "Bapak pakainya pertalite melulu ya?" Jangan sampai seperti itu. Ya ditanya, "Bapak ngisinya apa? Pertamax apa pertalite?" Gitu. Terus misalnya bilang pertalite, Bapak saya sarankan Bapak jangan ngisi pertalite melulu, apalagi ini motor sudah tua. Ya istilah sama aja, orang sudah tua itu makanannya juga harus baik kan. Bukan orang tua makanannya nggak bergizi, nah ini semakin cepat gitu. Tapi orang tua kalau makanannya terjamin kan, ya meskipun tua kelihatan masih tampak muda gitu. Kemudian berikutnya, menjaga kualitas produk barang layanan. Jadi untuk menciptakan menumbuhkan loyalitas konsumen, itu poinnya memberikan pelayanan yang unggul. Kemudian menjaga kualitas produk barang atau layanan. Nah, jadi artinya kita memproduksi barang atau layanan itu ya harus berkualitas. Harus berkualitas sehingga ini bisa dipastikan bahwa pembeli ini akan puas dan akhirnya menjadi pelanggan. Karena itu memenuhi harapan pelanggan. Kalau harapan pelanggan dapat dipenuhi, akhirnya pelanggan ini ya yang menjadi pelanggan setia. Nah, kemudian poin berikutnya inovatif. Jadi barang itu atau layanan ini harus inovatif, jangan statis sehingga orang bosan. Jadi harus inovatif. Nah, sebenarnya produk inovatif itu kan menjadi barang yang sudah dibeli itu menjadi
up to date, out of date kan. Akhirnya dia ingin supaya bisa tampil lebih baru lagi. Nah, sehingga pengen ganti yang baru dan seterusnya. Jadi produk inovatif itu keunggulannya seperti itu. Lain dengan produk yang nggak inovatif, seperti Toyota Innova ini kan serinya aja Innova, Toyota kemudian Innova, ya tentunya banyak inovatif. Nah, tapi sebelum muncul Innova baru yang disebutnya hibrid itu, nah, itu sebelumnya itu kan lama nggak berubah bentuk. Yang lampu belakangnya, lampu merahnya itu segitiga, yang sudah banyak dicontoh atau ambil modelnya itu sampai ke angkot pun lampu belakangnya seperti itu. Nah, ini kan lama nggak ganti-ganti model gitu. Nah, sedikit sekali ada perubahan, cuma aksesoris saja. Nah, ini lama sekali. Nah, sehingga kita sekarang melihat orang pakai Innova ini nggak bisa nebak Innova tahun berapa gitu. Kemudian Innova sudah ada perubahan, 2 kali perubahan sekarang. Nah, Fortuner yang kelihatan lama nggak berubah, sampai kemudian yang lampu belakangnya pakai LED itu baru kelihatan perubahannya. Nah, sehingga orang beli Fortuner yang lama itu juga sulit ditebak Fortuner tahun berapa. Nah, jadi itu fungsi produk yang inovatif. Kemudian yang ketiga, menciptakan pelayanan yang menyenangkan. Itu pelayanan memang harus menyenangkan. Jadi pengalaman berbelanjanya ketika belanja itu ya ciptakan orang belanja itu senang. Nah, makanya orang senang belanja di mall meskipun harganya itu mahal gitu. Nah, istri bapak kebetulan pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan yang memproduksi pakaian, sehingga akhirnya tahu harga pakaian itu harga dari pabrik berapa, kemudian dikirim ke mall dengan dikirim ke pedagang-pedagang distributor kecil, itu sama. Tapi ketika barang itu sampai di kios-kios kecil atau toko-toko kecil, kemudian ketika sampai di mall, apalagi kalau mallnya ini mall yang bergengsi, nah, itu harganya sangat jauh berbeda. Nah, tapi kenapa orang memilih ke mall? Ya karena ke mall itu sambil rekreasi, jalan-jalan hari Minggu ke mall, capek di situ ada restoran, bisa makan, bisa minum. Itu
kelebihannya mall. Jadi membuat orang memiliki pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Lain misalnya di pasar-pasar seperti pasar Kampung Melayu, pasar Tanah Abang, meskipun harga itu murah, apalagi harga grosir di situ jauh sekali. Nah, suatu ketika pada tahun 2008 Bapak akan berangkat haji. Itu ketika di asrama haji diminta membeli baju putih tangan panjang. Nah, teman-teman langsung beli di pedagang-pedagang yang ada di asrama haji. Harganya satu potong itu 90.000. Mereknya juga bukan merek-merek yang terkenal lah. Nah, ya meskipun merek terkenal ini bukan atau belum menjadi merek yang sangat berkualitas, yang menjadi barang yang disukai oleh kalangan atas. Tapi minimal ini barang itu bahannya bagus gitu. Merek yang terkenal tadi barangnya bagus. Terus karena Bapak punya pengalaman dagang di pasar dan juga punya pengalaman beli di Tanah Abang dan Kampung Melayu. Tanah Abang waktu itu malah Bapak bukan pengalaman pribadi, bukan malah pengalaman sendiri, bukan pengalaman dagang, tapi nganter teman, seorang bos, meskipun cuma bos becak, tapi punya becak itu puluhan, jumlahnya puluhan. Terus kemudian ketika akan lebaran, dia pengen membelikan hadiah lebaran untuk tukang-tukang becaknya. Terus kemudian dia ke pasar Abang, Tanah Abang, Bapak diajak. Nah, ternyata beli grosir itu harganya jauh lebih murah. Dari pengalaman itu dan kemudian Bapak juga pernah belanja untuk keperluan dagang di pasar itu di Kampung Melayu. Nah, akhirnya apa? Ya Bapak ketika diminta untuk beli baju putih itu, Bapak langsung izin pulang, kemudian belanja ke Kampung Melayu. Nah, tadi temen di pedagang di Pondok Gede, di asrama haji Pondok Gede, di halaman asrama haji itu, satu potong dan mereknya enggak terkenal, ya Bapak waktu itu aja habis lihat itu enggak hafal mereknya karena enggak dikenal. Bahannya juga kelihatan kurang bagus. Itu 90.000 satu potong. Bapak ke Tanah Abang ternyata 30.000 dapat 3 dan merek terkenal. Bahannya kelihatan jauh lebih mantap. Nah, jadi itu selisihnya. Ya memang orang dagang kan cari untung. Beli grosir terus kemudian untuk dapat murah. Nah, pengalaman lagi, Bapak pernah nganter temen ini bagian keuangan di Yaping. Tapi waktu itu kan Yaping masih organisasi administratifnya staf administratifnya masih sederhana. Ya keuangan merangkap bagian belanja. Sebenarnya itu nggak boleh itu. Menurut organisasi yang benar itu nggak boleh pegang uang dan kemudian bagian belanja itu nggak boleh. Nah ini Yaping pada waktu itu masih sederhana seperti itu. Bapak nganter belanja.
ngantar belanja, ya dia bukan tidak punya pengalaman dagang. Jadi ketika nawar itu malah dia bilang, saya bukan pedagang. Minta murah tapi dia bilang bukan pedagang. Nah, ini sebenarnya kesalahan ini. Justru bilang saya ini dagang gitu. Meskipun itu nipu gitu. Saya ini dagang, dari mana saya ngambil untung kalau harganya segitu? Nah, sehingga akan dimurahin. Dan pikiran apa? Pedagang di pasar besar seperti di Kampung Melayu, di Senen, itu kalau jual kepada pedagang artinya dia nanti kalau dikasih murah akan balik lagi ke situ. Kalau bukan pedagang nungguin baliknya kapan? Itu lama. Kalau pedagang dagangannya habis beli lagi ke situ. Nah, ini kesalahan ini. Jadi Anda kalau belanja jangan bilang tidak untuk dagang, justru bilang untuk dagang. Kalau harganya segini sama gimana nyari untung, sehingga akhirnya dimurahin semurah-murahnya. Akhirnya pedagang ini menghitung biarlah untung kecil, nanti toh dia balik lagi ke sini. Kemudian program loyalitas, menawarkan program loyalitas yang menarik dan berharga bagi pelanggan setia, yaitu misalnya dengan bonus, dengan apa gitu. Jadi ada reward, karena pada dasarnya orang itu senang dapat barang gratisan, pelayanan gratisan gitu, itu senang. Nah, misalnya orang ke bengkel dikasih kartu, terus ketika sudah ke bengkel berapa kali, kebetulan apa, ke bengkelnya itu pas murah, jangan ditentukan berapa kali gitu, jangan ditentukan ke bengkel itu berapa kali terus nanti dapat gratis, jangan ditentukan seperti itu, nanti orang akan nagih. Nah, biarin aja. Nah, ketika dia ke bengkel pas kebetulan murah, nah, Anda bilang, Pak, ini sebagai pelanggan Bapak saya gratiskan karena Bapak udah sekian kali ke bengkel saya. Nah, ini senang orang akan ke bengkel situ lagi sehingga akhirnya apa? Nanti dapat bonus gratis lagi. Kemudian aspirasi, menghargai kesetiaan pelanggan dengan memberikan hadiah, diskon atau akses eksklusif. Nah, jadi ini sama seperti program loyalitas tadi. Kemudian yang keempat, menjalin komunikasi yang efektif, yaitu poinnya komunikasi dengan pelanggan secara teratur melalui berbagai saluran seperti email, medsos, aplikasi pesan dan seterusnya. Ini supaya ada keluhan, misalnya kalau jarak bengkelnya itu jauh, misalnya bengkel apa, cat, ketok dan las itu kan yang terkenal itu dulu di Keramat Raya. Nah, itu kalau menggunakan komunikasi yang efektif ini tentunya sangat menguntungkan, karena orang nggak harus datang ke situ langsung, tapi komunikasi dulu. Apalagi sekarang sudah canggih ya, misalnya mobilnya penyok seperti apa bisa difoto, bisa dikirim, sehingga apa, ini komunikasi yang efektif. Kemudian memberikan perhatian,
Jadi pelayanan itu harus kelihatan memberikan perhatian, jangan cuek. Misalnya kan ada ini aja, servis atau cuci mobil. Kalau kebetulan mobilnya ya mobil sejuta umat, ini cuek. Kalau ada pelanggan pakai BMW atau Mercedes-Benz, itu cepat dilayani. Jangan seperti itu. Nah, sehingga ini menjadikan orang yang kendaraan sejuta umat itu menjadi kesel dan nggak ingin balik ke situ. Padahal lebih banyak mana dia melayani mobil-mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz dibandingkan mobil sejuta umat. Yang sering keluar masuk itu ya mobil sejuta umat. Jadi samakan aja. Yang punya BMW dan Mercedes-Benz seandainya dia kecewa, itu cuma beberapa orang aja yang kecewa. Tapi kalau mobil sejuta umat, nah ini kalau kecewa, ini puluhan pelanggan hilang. Kemudian membangun kepercayaan atau trust. Nah, ini Bapak wanti-wanti kepada mahasiswa, termasuk anak-anak Bapak ini. Bapak bilang, kalau bisnis itu trust itu harus dijaga. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh pelanggan kepada kita itu harus dijaga. Jangan sampai kepercayaan ini rusak. Sehingga membangun kepercayaan itu ya harus ada transparansi. Nah, makanya orang misalnya ganti onderdil, itu onderdilnya harus dikumpulkan dan sewaktu-waktu pelanggan itu datang diserahkan. Meskipun tidak semua pelanggan itu menerima onderdil bekas. Buat apa menemuin rumah, kecuali dia kendaraannya banyak terus dan dia dikumpulkan nanti dikilokan ke pedagang loak. Tapi ya mana mungkin orang kaya sudah punya mobil banyak, barang spare part yang sudah rusak dikilokan, itu mana mungkin. Kemudian yang berikutnya jaminan. Jadi ada garansi terhadap barang yang telah dibeli atau pelayanan yang telah dibeli, atau kemudahan retur. Nah, itu ada garansi tapi ternyata returnya susah, itu bohong-bohongan. Jadi retur itu merupakan final daripada garansi. Kemudian yang poin berikutnya D, meningkatkan pendapatan. Jadi kalau semuanya tadi bisa dilakukan dengan baik, maka otomatis hal tersebut akan meningkatkan pendapatan. Jadi kalau pelayanannya sudah baik, terus pelayanan purna jualnya sudah baik, memberikan garansi dan seterusnya, itu akan meningkatkan pendapatan. Karena pelanggan semakin fanatik, mereka akan melakukan promosi gratis, akhirnya pelanggan menjadi tambah, dan itu otomatis meningkatkan pendapatan. Kemudian ada beberapa manfaat spesifik mengkaji perilaku konsumen yaitu poinnya meningkatkan efektivitas produk barang atau layanan dengan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi dengan mempelajari perilaku konsumen itu akhirnya
pebisnis itu akan paham produk yang bagus itu yang seperti apa, produk yang disukai oleh pelanggan itu yang seperti apa, sehingga bisa meningkatkan produksi barang maupun layanan. Kemudian meningkatkan strategi pemasaran. Kalau sudah tahu perilaku konsumen itu seperti apa, maka pemasaran itu akan lebih mudah. Kemudian meningkatkan retensi pelanggan. Retensi itu apa? Retensi pelanggan itu adalah kemampuan korporasi untuk mempertahankan pelanggan yang ada agar tetap menggunakan produk barang jasa yang, jadi pelanggan itu nggak lari. Salah satunya yang tidak diketahui orang itu apa? Kalau Anda misalnya punya toko, sudah punya pelanggan, usahakan toko Anda itu jangan sampai nutup. Ya, nutup kalau sudah bukan waktunya orang belanja. Artinya waktunya kita berdagang ya harus buka. Kenapa? Karena sekali Anda nutup, ada pelanggan mau belanja, ternyata nggak ada, dia belanja ke tempat lain. Ternyata barang di tempat Anda itu lebih mahal daripada di tempat lain. Otomatis besok lagi nggak akan datang ke tempat Anda. Bahkan mungkin dengan sumpah serapah nggak bakalan balik lagi ke toko A misalnya, karena ternyata mahal. Dan pelanggan pun dikerjain. Tapi kalau Anda selalu buka, sehingga pelanggan nggak akan lari ke tempat lain, nggak akan pernah membandingkan harga di tempat Anda dan di tempat lain, maka dia nggak tahu, dia tetap menjadi pelanggan setia. Kemudian yang terakhir, membuka peluang produk, barang atau jasa yang baru. Perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang belum terlayani. Jadi sebenarnya pelanggan itu butuh apa, belum terlayani, sehingga Anda sebagai pebisnis bisa memenuhi kebutuhan yang belum ada. Itu yang Bapak bisa sampaikan untuk materi kuliah hari ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.